Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ulil barakah wal mu'ajizah wasyafa'ah fi yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak naik ke mimbar untuk berkhutbah. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tidak ada angin, tidak ada hujan, beliau mengucapkan amin 3 kali. Hal ini yang menjadi pertanyaan bagi para sahabat. Selesai berkhutbah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa gerangan engkau mengucapkan amin 3 kali? Padahal tidak ada yang berdoa." Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tadi ketika saya akan naik ke mimbar, malaikat Jibril datang dan berkata, 'Ya Muhammad, saya ingin berdoa, mau kamu aminkan wahai Muhammad?' 'Na'am ya Jibril.' 'Iya wahai Jibril.' Doa pertama yang diucapkan oleh malaikat Jibril adalah, 'Ya Allah, semoga celaka orang yang mendengar nama kekasihmu Muhammad tetapi dia tidak berselawat kepadanya.' Rasul pun mengucapkan amin. Amin yang kedua diucapkan Nabi. Kemudian malaikat Jibril berdoa, 'Ya Allah, semoga celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.' Nabi Muhammad pun mengucapkan amin. Doa yang ketiga, 'Ya Allah, semoga celakalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup tapi dia tidak masuk surga.' Nabi Muhammad pun mengucapkan amin. Doa yang kedua yang diaminkan oleh Rasulullah, yang diucapkan oleh malaikat Jibril, 'Ya Rabb, ya Allah, semoga celaka orang yang mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Man adraka Ramadan falam yughfar lahu.' Dia bisa berada dalam bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan di mana pada bulan ini pintu ampunan dibuka lebar. Pintu ampunan disediakan dan disiapkan bagi mereka yang benar-benar memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu, dosa yang disengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kecil maupun besar, dosa yang tampak maupun yang tersembunyi, dosa yang disadari atau tidak, maka semua itu akan Allah ampuni ketika dia mampu berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharapkan ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Ramadan ini ibarat madrasah, ibarat sekolah.
Mata pelajarannya adalah ikhlas, sabar, dan disiplin. Orang yang mampu belajar sungguh-sungguh di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia akan menjadi pribadi yang berbeda, pribadi yang tidak sama dengan sebulan sebelumnya, pribadi yang menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga perbuatannya itu seperti seorang wisudawan, seorang yang telah lulus dari sekolah, ilmunya dipakai, ia mampu mewarnai masyarakat, ia mampu menebarkan manfaat kepada masyarakat. Dan orang yang mampu memaksimalkan sekolah di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan gelar muttaqin, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memperlakukan Ramadan seperti rumah tahanan, dirinya seperti narapidana. Isinya adalah larangan, ingin ini, ingin itu, tidak bisa. Ingin ini, ingin itu, tidak diperbolehkan. Sehingga ketika keluar dari Ramadan, setelah bulan Ramadan, dia akan menjadi semakin buas dan ganas. Ia akan melakukan balas dendam atas larangan-larangan yang sudah ia terkekang di bulan Ramadan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Seseorang yang mampu beribadah di bulan Ramadan, gelap hatinya, maksiat hatinya, dosa-dosa di hatinya akan dibersihkan oleh ibadah-ibadah, oleh amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak berpuasa, solat kita masih bolong-bolong, uang kita tidak keluar untuk infak dan sedekah, kemudian mau bulan apa lagi untuk membuat kita semakin beribadah kepada Allah? Kalau kita tidak berubah setelah Ramadan, barangkali bukan karena Ramadannya yang tak baik, bukan karena Ramadannya yang tidak bagus, barangkali karena hati kita terlalu pekat dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan besar hari ini, wahai hadirin, bukan sudahkah kita membeli pakaian baru, sudahkah kita membeli kue lebaran, bukan. Tetapi pertanyaan besar hari ini, sudahkah Allah mengampuni dosa kita? Kalau sekedar kue lebaran bisa kita beli di toko, kalau sekedar baju baru bisa kita beli di pasar, tetapi tidak dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah bisa kita dapatkan hanya dengan rahmatnya, hanya dengan prestasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan prestasi ibadah yang baik hari ini adalah prestasi ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, semoga berkat kita berpuasa di bulan Ramadan, berkat kita mengekspresikan mahabbah kepada Nabi Muhammad, berkat kita berbakti kepada orang tua, menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.